Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Habibah. Di sini saya akan membahas tentang materi metodologi penelitian. Nah, adapun materi yang akan saya bahas di sini yaitu desain penelitian, yang kedua skala pengukuran dan instrumen penelitian, dan yang terakhir populasi teknik sampling. Nah, pembahasan kali ini sangat menarik untuk kita bahas. Yuk kita simak videonya. Materi yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang desain penelitian. Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian, yaitu yang pertama ada populasi dan sampel. Populasi adalah data keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut. Yang kedua, ada jenis data. Jenis data dalam penelitian ada dua, yaitu data kualitatif yang merupakan data yang terbuat dengan menggunakan kata-kata serta kalimat, dan data kuantitatif yaitu data penelitian yang memiliki bentuk angka atau bilangan. Yang ketiga, ada definisi operasional. Definisi operasional adalah dimensi penelitian yang menyediakan data bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana metode dalam mengukur atau menilai variabel. Kegunaan dari definisi operasional ini untuk mempermudah peneliti dalam mengukur variabel atau menghimpun data sehingga variabel bisa menjadi konsisten dengan sumber data yang diperoleh. Yang keempat, ada metode analisis data. Adalah salah satu komponen penting dalam proses data analisis. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis, di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Skala pengukuran digunakan untuk menentukan panjang dan pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sedangkan, instrumen penelitian digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Ada 4 jenis skala pengukuran. Yang pertama yaitu skala interval. Di skala interval ada 2 macam, yaitu Likert dan Guttman. Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, variabel dijabarkan sebagai indikator. Kemudian, indikator dijadikan item-item pertanyaan dan jawaban. Setiap item, instrumen mempunyai gradasi yang sangat positif sampai yang sangat negatif. Berikut adalah contohnya yang akan saya tunjukkan kepada kalian. Yang pertama yaitu setuju dan sangat setuju. Kemudian positif dan sangat positif, negatif dan sangat negatif. Kemudian ada skala Guttman atau biasa disebut dengan skala kumulatif. Skala Guttman adalah skala yang memberikan jawaban tegas seperti ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak pernah, positif dan negatif, dan lain sebagainya. Skala Guttman dapat dibentuk dalam pilihan ganda, juga dalam bentuk checklist. Dibuat skor tertinggi 1 sampai yang terendah 0. Yang kedua ada skala nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna, kecuali hanya sebagai pembeda, atau contohnya adalah hitam dengan putih, pria dengan wanita, departemen akuntansi dengan departemen pemasaran. Yang ketiga ada skala ordinal. Skala ordinal adalah skala yang didasarkan pada ranking yang diurutkan dari jenjang yang lebih tinggi sampai yang lebih rendah, ataupun sebaliknya. Contoh skala ordinal adalah mengukur tingkat prestasi kerja, kepangkatan militer, mengukur prestasi kejuaraan, dan status sosial.
Yang keempat ada skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang memiliki nilai 0 mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contohnya adalah rumus return on asset, sama dengan laba bersih dibagi aset total. Oke teman-teman, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, populasi dan sampel merupakan kelompok atau unit-unit yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian. Jadi pengertian populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi atau suatu kelompok yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti. Jadi, populasi itu melibatkan seluruh kelompok yang akan diteliti, sementara sampel hanya mengambil sebagian dari populasi. Misalnya, hanya 15% atau 25% saja dari total populasi tersebut. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang materi selanjutnya akan saya jelaskan adalah tentang teknik yang digunakan dalam mengambil populasi. Tentunya sudah sangat dapat dibayangkan. Namun, mengambil sampel tidak sederhana itu. Kita harus tahu berapa sampel orang dari populasi agar populasi tersebut terwakili. Lalu orang-orang mana yang akan kita pilih? Dibutuhkan cara yang tepat agar sampel dapat benar-benar terwakili keseluruhan populasi, dan cara tersebut adalah teknik sampling. Teknik sampling adalah cara atau teknik pengambilan sampel yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian secara skematis, teknik sampling seperti gambar berikut. Ada dua macam teknik sampling, yaitu yang pertama adalah probabilitas sampling. Probabilitas sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberi peluang atau kesempatan selama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam sampling ini, sampel diambil secara acak atau random. Terdapat 4 teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, simple random sampling. Teknik ini dikatakan sederhana, simple karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara ini dilakukan jika anggota populasi homogen. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan apabila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata dan jumlah populasinya proporsional. Dan yang ketiga ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel apabila populasi berstrata tapi kurang proporsional. Dan yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel jika objek dan yang akan diteliti sumber datanya sangat luas, seperti penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Kemudian, jenis sampling yang kedua yaitu teknik sampling non-probability sampling. Nah, non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang untuk dipilih menjadi sampel. Mudahnya, sampel yang diambil tidak diacak atau tidak random. Terdapat 6 teknik probability sampling, yaitu yang pertama sampling sistematis. Sampling sistematis merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, ada anggota populasi terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota diberi nomor urut 1 sampai 100.
Dan yang kedua ada sampling kuota, merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu, sehingga jumlah kuota yang diinginkan dapat tercapai. Yang ketiga, sampling aksidental. Sampling aksidental ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau aksidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel jika dipandang orang tersebut dianggap cocok sebagai sumber data. Dan yang keempat ada sampling purposive. Teknik ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, jika kita akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli dalam bidang makanan. Dan yang kelima ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel yang semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lainnya dari sampel ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Dan yang keenam ada snowball sampling. Teknik ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar